Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan kisah para sahabat Rasul bersama Habib Jafar, dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah pernah bercerita bahwa ketika Nabi sedang berbaring santai di rumahnya, dalam keadaan bahkan bagian bawah penutup kaki Nabi terangkat hingga terlihat betisnya, datang 3 orang tamu. Tamu pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau datang, Nabi menyambut dengan suara yang hangat namun di posisi yang sama. Dan tamu kedua adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Nabi pun menyambut dengan suara yang hangat tapi tetap di posisinya. Dan tamu ketiga, ketika sahabat ini datang, Nabi Muhammad memperlakukan dengan treatment yang berbeda, yaitu Nabi bergegas duduk dan menutup area betisnya yang sebelumnya terbuka. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berbeda terhadap sahabatmu yang ketiga itu?" Kemudian Nabi katakan, "Aku tidak bermaksud membeda-bedakan. Namun sahabat yang ketiga ini memang ia berbeda. Dia adalah seorang pemalu yang bahkan kepada malaikat pun ia malu, sehingga kemudian malaikat pun malu kepada ia, sehingga bagaimana mungkin aku tidak malu kepada ia." Dan malu itu adalah sebagian dari iman dalam Islam. Dan memang banyak orang yang malu di depan manusia, tapi kadang tidak malu di depan malaikat, sehingga banyak kemaksiatan yang dilakukan dalam kesendirian, tapi ditutupi dalam keramaian. Dan sahabat itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan, seorang yang begitu mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman ibn Affan termasuk sahabat yang besar karena beliau adalah sabiqun al-awwalun, seorang yang diantara orang-orang yang pertama masuk Islam. Sayyidina Utsman ibn Affan ketika menjadi khalifah umat Islam, beliau memiliki peran yang penting karena beliau menjadi khalifah yang merampungkan kodifikasi atau pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf sebagaimana kita baca sekarang. Karenanya ia disebut sebagai mushaf Utsmani, karena Sayyidina Utsman di zaman kekhalifahannya yang melakukan pengumpulan atau kodifikasi mushaf Al-Quran tersebut. Dan inilah sebagai salah satu janji Allah dalam Al-Quran bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya melalui perantara. Dan di antara perantara itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan dan orang-orang yang menjaga Al-Quran melalui hafalan dan lain sebagainya. Sayyidina Utsman ibn Affan memiliki peran yang penting di zaman Nabi Muhammad melalui kedermawanan hartanya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad dan seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh Nabi Muhammad. Suatu hari pernah Nabi meminta agar ada dari umatnya, yaitu sahabat-sahabatnya, yang mau membeli sumur air yang ada di Madinah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nabi meminta itu karena orang Yahudi ini menjual air dari sumurnya dengan begitu mahalnya sehingga relatif memberatkan bagi umat Islam dan orang lain yang ada di Madinah pada saat itu. Ketika Nabi menawarkan itu, maka Sayyidina Utsman ibn Affan adalah satu-satunya sahabat yang karena beliau memang kaya, langsung meminta kepada Nabi agar diizinkan untuk membeli sumur itu. Dibelilah sumur itu oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan digratiskan kepada seluruh umat Islam dan siapa saja yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Karena keberkahan, harta dan kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan terjaga sampai sekarang wakafnya. Setelah dibeli oleh Sayyidina Utsman dan setelah Sayyidina Utsman wafat, setelah diwakafkan kepada umat Islam, tumbuh di sekitarnya pohon-pohon kurma yang juga berada di tanahnya Sayyidina Utsman yang diwakafkan kepada umat Islam.
yang kemudian pohon kurma itu menjadi begitu banyaknya hingga jumlahnya ribuan dan menjadi kebun kurma yang akhirnya penghasilannya diwakafkan kepada bank yang dulunya berada di bawah kekhalifahan Utsmani dan kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Arab Saudi hingga kini, yang wakafnya itu terus mengalir diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fakir, miskin, yatim, piatu, dan semua orang-orang yang membutuhkan kedermawanan. Dan itu semua adalah amal jariah dari Sayyidina Utsman ibn Affan yang terus mengalir hingga kini 1400 tahun setelah wafatnya beliau. Itulah Sayyidina Utsman ibn Affan, seorang sahabat Nabi yang kaya tapi tidak pernah terikat hartanya kepada hatinya, melainkan menjadikannya sebagai pribadi yang paling dermawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan kisah para sahabat Rasul bersama Habib Jafar, dipersembahkan oleh Mau buka puasa ya? Iya. Beli teh gelas aja. Banyak hadiahnya loh. Hah? Mendadak Sultan? Bukan hadiah langsung di balik tutup kemasan teh gelas. Teh gelas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.